عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلم أو أجهل أو يجهل علي. ربي زدني علما ووسع لي في رزقي وبارك لي فيما رزقتني واجعلني محبوبا في قلوب عبادك وعزيزا في عيونهم واجعلني وجيها في الدنيا الآخرة ومن المقربين يا كثير النوال يا حسنا في عالي يا قائما بلا زوال يا منبئا بلا مثال. فلك الحمد ولك المنة ولك الشرف على كل حال. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالسند المتصل إلى الإمام أبو ياسين محمد بن العربي المالك الحسني رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. قال: syarafus sadaqah wa fadlul mutasaddiqin. Jemaah salat subuh yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa kembali melaksanakan salat subuh berjamaah di pagi hari ini. Dzalika fadlun min Allah. Itu adalah bagian daripada karunia Allah. Yu'tihi man yasha. Allah memberikan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Bagaimana tidak bisa sholat subuh berjamaah? Kalau kita tahu fadilahnya sholat subuh berjamaah. Sayyidina Umar bin Khattab, termasuk ini cerita ya. Sayyidina Umar bin Khattab waktu itu sedang berkunjung ke salah satu rumah sahabat. Ternyata di rumahnya itu enggak ada. Nah, jadi yang menginformasikan keluarganya, kenapa kau enggak ada, tertidur? Nanya, mana suamimu, kau enggak nampak sholat subuh? Maka dijawab, beliau ketiduran karena semalam qiyamul lail. Saking lamanya qiyamul lail sampai subuhnya kelewat. Katanya Sayyidina Umar, apa enggak tahu bahwasannya sholatus subhi fi jama'atin, man shalla sholatus subhi fi jama'atin faka'annama ahyal laila kullahu. Kalau ada orang bisa melaksanakan sholat subuh berjamaah, itu seperti qiyamul lail semalam suntuk. Makanya kata Sayyidina Umar, kalau saya mending subuhnya berjamaah daripada qiyamul lail tapi tidak sholat subuh berjamaah. Kalau bisa dua-duanya, tapi ini ada kejadian kelamaan qiyamul lail membuat sholat subuh tidak bisa berjamaah. Maka kok masih bisa subuh berjamaah, itu adalah karunia Allah. Kemudian Allah sendiri menyebut hafizu 'alas sholawati was sholatil wusta wa qumu lillahi qanitin. Kalian jaga sholat 5 waktu, namanya hafizu 'alas sholawat. Kalian jaga sholat-sholat 5 waktu. Kemudian Allah menyebut secara spesifik was sholatil wusta, plus di situ ada ditambah plus sholat yang posisinya di bagian tengah. Sholat yang posisinya di bagian tengah. Wa qumu lillahi qanitin. Lalu kata Allah, dan bangkitlah kalian mendirikan sholat dalam keadaan taat. Ulama menyebut bahwasannya
as-sholatul wusta itu kemungkinan dua. Yang pertama adalah sholat subuh, yang kedua adalah sholat asar. Karena sholat yang posisinya di tengah itu subuh sama asar itu. Kalau subuh itu berposisi di antara 4 rakaat yang dilakukan di malam hari dan 4 rakaat yang dilakukan di siang hari. Jadi 4 rakaat yang posisinya di siang hari, sama 4 rakaat yang posisinya di malam hari. Kalau sholat asar disebut dengan as-sholatul wusta karena sholat asar itu pembatas di antara sholat malam dan sholat siang. Siangnya itu zuhur, malamnya itu maghrib, dibatasi oleh apa? Sholat asar. Kemudian Allah sendiri jam-jam segini itu kemudian menugaskan para malaikat yang dalam hadis disebutkan yata'aqabuna fikum malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar fayajtami'una fi salati subhi wa salati al-asri faya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum kaifa taraktum ibadi taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Kata Allah, kata Rasulullah, silih berganti bertugas mengawasi kalian, malaikatun bil-lail wa malaikatun bin-nahar, malaikat-malaikat yang ditugaskan di malam hari dan di siang hari. Fayajtami'una fi salati subhi wa salati al-'asr, malaikat yang bertugas mengawasi kalian ini pertukaran shiftnya, mereka akan berkumpul terlebih dahulu di waktu sholat subuh dan sholat asar. Kalau malaikat itu mengawasi kita di siang hari, maka nanti di waktu asar itu persiapan untuk naik ke langit. Kemudian kalau malaikat yang mengawasi kita di malam hari, persiapan untuk naik ke langit itu di waktu subuh. Nah, sebelum pertukaran shift, mereka ketemu dulu, kumpul. Misalnya malaikat A ya, sama malaikat B. Dua malaikat ini ditugaskan oleh Allah untuk mengawasi saya. Yang A mengawasi saya di malam hari. Yang B mengawasi saya nanti di siang hari. Maka nanti mereka pasti berkumpulnya di waktu asar sama waktu subuh. Kalau yang bertugas di malam hari kemudian siap untuk mengawasi, nanti asar-asar itu ketemu dulu, memastikan nih fulan waktu asar lagi ngapain. Kalau lagi sholat, maka pasti yang mau melaporkan kalimatnya lagi sholat, kemudian yang baru nyampe itu justru sama kalimatnya pasti lagi sholat. Di subuhnya juga sama. Kalau yang mau melaporkan di waktu subuh itu melihat lagi sholat, maka pasti yang baru datang nyampe itu juga laporannya nanti lagi sholat. Maka kalimatnya nanti gini kata Rasulullah, faya'rujul ladzina batu fikum fayas'aluhum rabbuhum, pada saat Tuhan mereka menanyakan kepada mereka, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kondisi hambaku pada saat kalian meninggalkan mereka. Jawabannya, taraknahum wa hum yusallun wa atainahum wa hum yusallun. Orang yang sholat berjamaah ini pasti laporannya seperti ini, waktu kami tinggalkan mereka lagi sholat, waktu kami datangi mereka lagi sholat. Jadi waktu sholat, masalahnya pas waktunya sholat asar sama waktunya sholat subuh, mendatangi sama meninggalkan, maka selalu sama itu laporannya.
Kalau yang bilang mendatangi lagi sholat, mesti yang meninggalkan bilangnya lagi sholat. Makanya pergantian shift itu yang tepat begitu. Kalau kawannya belum datang, jangan sampai ditinggalkan, nanti terjadi perbedaan pendapat tentang, loh tadi barangnya ada waktu saya tinggal, katanya yang datang, loh tadi saya datang udah nggak ada. Kenapa? Karena mungkin yang satu meninggalkan sebelum kawannya tiba. Maka pastiin dulu ketika ini mau meninggalkan, pastikan kepada yang datang kondisi tempatnya. Ya, semua komplit. Ya, mau tinggalkan sekarang tugasnya kamu yang ngurusi. Seperti ini kondisinya waktu saya tinggalkan. Maka kondisi yang mendatangi akan mengatakan hal yang serupa. Ini hebatnya orang yang qiyamul lail di waktu orang yang melaksanakan sholat subuh berjamaah, mesti laporannya baik di waktu subuh itu ya. Lalu kemudian bagian daripada imaratul masjid, karena kemarin ada yang informasi ke saya via telepon, ingin membahas bagaimana sebenarnya memakmurkan masjid. Ya, bagian daripada memakmurkan masjid itu banyak ya. Satu yang paling nampak ya sholat ini. Sholat ini karena apa kok sholat itu disebut memakmurkan masjid? Satu, karena sholat itu dilakukan setiap hari. Kemudian ikonnya kaum muslimin itu di dalam sholat. Ikonnya. Maka Sayyidina Umar menyebutkan al-fariq bainana wa bainal kufri as-shalah. Yang membedakan antara kaum muslimin dengan orang di luar Islam itu yang paling nampak itu sholat. Pasti sholat itu yang membedakan. Orang di luar Islam itu biasa juga sedekah-sedekah itu nampak. Tapi orang Islam juga melakukan hal yang sama. Mereka juga melakukan hal yang sama. Hadiah, ngasih apa, sedekah. Orang yang non muslim juga puasa, orang yang Islam juga puasa. Yang membedakan sholat pagi, subuh-subuh sudah bangun berwudu, nanti siang berwudu menuju ke tempat ibadah, begitu juga sampai malam al-fariq. Kalau kita datang ke mal-mal, misalnya tempat perkumpulan orang banyak, dari jam 11 ada acara sampai sore, semuanya sama, pakaiannya sama, bajunya sama. Yang membedakan apa? Ketika di waktu sholat, kemudian mereka mencari tempat untuk sholat, itu berarti apa? Islam. Tapi kalau masuk waktu sholat kok nggak ada berpikir untuk mencari tempat sholat. Ya, itu tadi Islam apa bukan? Sementara itu pun bedanya. Maka syiar Islam ini harus ditampakkan, harus ditampakkan. Kalau ada orang senang menampakkan syiar Islam, masjid itu ketika masuk waktu sholat dibikin rapi, itu menunjukkan orang takwa itu ya. Karena mohon maaf, jenengan sendiri kan malu rasanya ketika ada masjidnya sudah besar kadang, kemudian ornamennya masya Allah keren ya. Ketika masuk waktu sholat kemudian kita masuk ke dalamnya, ditengok isinya cuma beberapa orang, malu apa enggak? Malu ya. Ya Allah, masjid sebagus ini seperti ini, tahu-tahu enggak ada isinya, cuma sedikit, malu rasanya. Makanya dalam sholat Jumat ya, dulu ketat sekali Rasulullah ya. Ketat sekali, nggak ada di zaman Nabi itu kemudian mendirikan Jumat di beberapa tempat, nggak ada. Mau jauh harus ngumpul di satu titik. Jangan sampai kemudian kaum muslimin ketika masuk harinya orang Islam itu kan hari Jumat,
kemudian mereka tidak nampak persatuannya, maka dikumpulkan dalam satu titik pelaksanaan sholat Jumat dalam satu tempat, sehingga nampak betul kaum muslimin ngumpul jumlahnya segini banyak. Maka sholat Jumat banyak tempat itu, di banyak tempat itu makanya bid'ah ya. Jadi kalau ada orang kok di sana dirikan Jumat, sini dirikan Jumat, di sini dirikan Jumat, itu bid'ah ya. Dulu terjadi sengketa itu, hukum mendirikan Jumat di beberapa tempat ya. Cuma karena ada yang berkomentar dari sebagian ulama, justru syiarnya semakin nampak ketika banyak Jumatan di mana-mana. Iya, cuma banyak pendapat ulama yang menggarisbawahi boleh dengan catatan minimal yang kumpul itu 40 orang. Ada yang berpendapat minimal 80 orang, minimal 120 orang, sampai banyak pendapat tentang jumlah sholat Jumat. Kenapa? Karena nggak nampak syiarnya kalau cuma sedikit. Semuanya ngadain Jumatan, apa bedanya dengan hari biasa? Mana syiar Islamnya di hari Jumat? Di sini ngadain Jumat, belum banyak, sebelahnya udah ngadain lagi. Yang sana juga belum banyak isinya, sebelahnya mengadakan lagi. Nggak nampak, maka dimunculkan pendapat minimal 40. Jadi nampak betul apa? Syiar. Jangan sampai ada kejadian di sini 10, sana 12, di sana nggak ada bedanya Jumatan sama tidak. Makanya tentang pendirian sholat Jumat itu sebenarnya lebih ketat, lebih bagus. Tengoklah nikmat ada orang ngumpul di Masjid Nabawi itu. Kalau sudah sholat Jumat, kumpul sebegitu banyaknya orang di Masjid Nabawi. Masya Allah ya. Nengok kaum muslimin itu kayak banyak dan kelihatan kayak semangatnya lebih tinggi itu nengok sholat bareng-bareng dengan sedemikian banyak. Berbeda kalau hanya beberapa soft, apalagi cuma satu soft, semangatnya itu kurang. Makanya syiar itu harus ditumbuhkan, terutama sholat subuh ini. Dalam sholat 5 waktu, sholat subuh, karena identitasnya orang itu munafik atau tidak itu subuh. Makanya Rasulullah bersabda, afdhalus sholati 'alal munafiqin sholatul isya wa sholatus subuh. Sholat yang paling dirasa berat oleh orang-orang munafik itu kalau suruh sholat isya sama sholat subuh. Karena orang munafik itu kan berat semua sholat ya. Wa idza qamu ila sholati qamu kusala. Orang munafik ini, munafik akidah, itu kalau disuruh sholat yang memang sholat tapi berat, dia malas kalau suruh sholat. Tapi sholat, tapi malas kalau suruh sholat. Nah, dari 5 waktu itu mana yang paling malas mereka, paling berat? Kata Rasulullah, asqalus sholat alal munafiqin sholatul isya wa sholatus subuh. Paling beratnya itu melaksanakan sholat isya sama sholat subuh, karena fadilahnya lebih besar. Sholat isya itu seperti qiyamul lail separuhnya, sholat subuh itu seperti qiyamul lail seluruhnya. Maka mesti berat kalau suruh sholat isya sama sholat subuh, itu orang munafik itu. Jadi kalau ada orang kok sholat isyanya semangat, sholat subuhnya semangat, insya Allah nggak munafik. Insya Allah nggak munafik. Tapi kok gak nampak zuhur sama asarnya, ya mungkin karena aktivitas yang tidak bisa ditinggalkan betul. Tapi kalau subuh dan isya dia kok punya rasa semangat, insya Allah gak munafik. Tapi kalau maghrib, ya, maghrib rame, nggak jadi tolak ukur. Tapi kalau subuh sama isya kok bisa rame, itu jadi tolak ukur. Karena itu sholat yang paling dirasa berat. Nah, memakmurkan juga banyak hal ya. Dengan memakmurkan masjid ini sampai
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri semua kegiatan aktivitas itu dilakukan di dalam masjid, termasuk meeting untuk musyawarah, persiapan perang, jihad itu di masjid semua. Taklim itu di dalam masjid. Makanya di Masjid Nabawi itu kan ada ustuwanah nufud, ada tiang tempatnya Rasulullah untuk menerima delegasi tamu-tamu, ada ustuwanah hirosah, ada ustuwanah macam-macam. Kenapa? Karena segala aktivitas itu oleh Rasulullah disentralkan di dalam masjid. Di zaman Nabi itu gitu, makmur masjid, masjid makmur. Ya termasuk dulu memperlakukan hukum itu juga agama itu di dalam masjid. Makanya kalau jenengan ke Jeddah itu, di Jeddah itu cuma di sana udah ditentukan khusus untuk memperlakukan undang-undang terkait dengan kisos ya. Kisos itu kalau ada orang Islam melakukan hukum pidana, kemudian apalagi kemudian membunuh, maka kemudian dipancung. Itu loh dilakukan di depan masjid. Makanya di Jeddah ada namanya Masjid Kisos. Yang pernah ke Jeddah ini Masjid Kisos, tempat diberlakukan hukum bagi orang yang melakukan hukum pidana, pembunuhan, dipancung. Orang banyak nih, putus lehernya, nampak di sana ya. Jadi namanya saja Masjid Kisos.